Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yulia Cisaragi dengan NPM 2201010087. Adanya saya di sini, saya ingin menguraikan kembali paparan dari sumber online yang diberikan oleh dosen kami, yaitu Bu Chani, yang dimana paparannya tentang penelitian kuantitatif. Di mana di paparan yang telah disampaikan oleh narasumber itu membahas tentang analisis data penelitian kuantitatif, yang dimana sebelum menganalisis data, yang pertama kita lakukan adalah melihat validitas dari instrumen yang kita buat. Nah, apa sih itu validitas? Kita harus tahu dulu apa itu validitas. Validitas itu adalah mengetahui kelayakan butir-butir dalam suatu daftar pertanyaan dalam mendefinisikan suatu variabel. Saya sederhanakan bahasanya, jika seandainya kita membuat instrumen penelitian, kita dalam bentuk kuesioner ataupun angket, maka apakah setiap pertanyaan-pertanyaan yang kita tulis di angket tersebut sudah mewakili variabel yang kita teliti? Misal, variabel yang kita teliti adalah pembelajaran online. Kalau seandainya butir-butir pertanyaan yang kita teliti dalam instrumen tersebut berkaitan dalam pembelajaran online, maka kita bisa cek validitasnya apakah sudah mewakili tentang pembelajaran online atau tidak. Nah, keterwakilan butir-butir pertanyaan tersebutlah yang disebut dengan validitas. Selanjutnya, kita harus tahu juga apa itu sumber bukti validitas. Sumber bukti validitas ini dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu ada isi tes, kedua ada proses respon, yang ketiga ada struktur internal, yang keempat ada hubungan dengan variabel, yang kelima ada konsekuensi. Setelah kita lakukan uji validitas, maka langkah berikutnya yang kita lakukan adalah uji reliabilitas. Tadi kita sudah mengetahui apa itu validitas, selanjutnya kita harus mengetahui apa itu reliabilitas. Reliabilitas ini adalah melihat apakah ukuran suatu kestabilan dan konsistensi responden dalam menjawab hal yang berkaitan dengan konstruk pertanyaan yang merupakan dimensi suatu variabel dan disusun dalam bentuk suatu kuesioner. Saya sederhanakan bahasanya, kalau tadi validitas melihat butir-butir pertanyaan penelitian itu sudah sesuai dengan kuesioner atau angket yang kita buat, kalau reliabilitas itu adalah angket yang kita buat apakah sudah mewakili dari penelitian kita. Nah, validitas dan reliabilitas ini wajib kita lakukan untuk penelitian kuantitatif. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang analisis data penelitian kuantitatif. Analisis data penelitian kuantitatif ini bertujuan yang pertama mengukur, yang kedua membuat perbandingan, yang ketiga memeriksa hubungan, yang keempat membuat ramalan atau dugaan, yang kelima menguji hipotesis, yang keenam membangun konsep dan teori, yang ketujuh menjelajahi, yang kedelapan mengontrol, dan yang kesembilan menjelaskan. Nah, itulah analisis data penelitian kuantitatif. Ada 9 tujuannya. Penelitian kuantitatif ini sebenarnya penelitian yang berkaitan dengan angka-angka atau yang memerlukan uji statistik dalam proses analisis data. Kita lihat penelitian kuantitatif, analisis datanya yang pertama yaitu statistik deskriptif kuantitatif, yang dimana statistik deskriptif kuantitatif ini analisis yang kita butuhkan hanya ada 3, yaitu yang pertama mencari frekuensi, hitung jumlah kemunculan suatu kategori, yang kedua ukuran pemusatan atau mean, median, modus. Yang ketiga, ukuran penyebaran simpangan baku, simpangan rata-rata atau jangkauan. Nah, itu adalah ketiga statistik deskriptif kuantitatif. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang statistik inferensial. Statistik inferensial ini
Dia dibagi menjadi beberapa. Kalau misalnya jenis pengukurannya itu ada komparatif perbandingan, maka yang perlu kita uji statistiknya yaitu tes, ANOVA, dan ANCOVA. Nah, apa sih itu deskripsi umumnya? Deskripsi umum dari tes itu adalah digunakan untuk membandingkan hasil dua kelompok atau perbedaan dalam kelompok. Deskripsi umum dari ANOVA itu adalah digunakan untuk membandingkan hasil lebih dari dua kelompok atau perbedaan dalam kelompok. Yang ketiga apa sih itu ANCOVA? ANCOVA ini deskripsi umumnya adalah digunakan untuk membandingkan hasil dari dua kelompok. Nah, jika kita juga menggunakan jenis pengukuran dari hubungan, tadi kan perbandingan. Perbandingan itu ada tes, ANOVA, dan ANCOVA. Kalau hubungan itu ada chi-square, ada Kramers, ada Pearson product moment correction, multiply and regression. Nah, itu dia menjadi beberapa. Maka kesimpulan yang kita dapat pada video ini adalah sebelum kita melakukan analisis data penelitian kuantitatif, alangkah awal yang kita lakukan adalah kita tentukan dulu jenis analisis datanya, lalu kita uji parametrik atau uji non-parametrik. Setelah itu, kita tes uji yang kita lakukan, kita tes uji penelitian kita, lalu kita lakukan langkah berikutnya adalah kita cek uji validitas dan reliabilitasnya uji validitas dan reliabilitas instrumen yang kita buat. Validitasnya yaitu butir-butir pertanyaannya apakah sudah mewakili variabel yang dibuat. Reliabilitasnya apakah instrumen yang kita buat mampu mengukur apa yang hendak kita teliti. Jika dua hal tersebut sudah terpenuhi, barulah kita tentukan analisis datanya. Analisis datanya yang bisa kita lakukan adalah dari hal yang sederhana. Contohnya statistik deskriptif kuantitatif. Kalau judul penelitian kita itu sederhana, tidak mencari hubungan, tidak mencari perbandingan, tidak mencari pengaruh, maka kita menggunakan statistik deskriptif kuantitatif. Tapi kalau kita analisis penelitian kita mencari perbandingan, mencari hubungan, mencari pengaruh, maka kita tidak bisa menggunakan statistik deskriptif kuantitatif. Tentu kita bisa menggunakan rumus-rumus yang telah saya jelaskan tadi, seperti ANOVA, tes, ANCOVA, yaitu dari statistik inferensial. Jadi, sekianlah pemaparan dari materi kuantitatif dari narasumber online. Sekian dan terima kasih. Syalda.